Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mulai memberlakukan sistem barcode dokumen kapal akap penangkap ikan. Penerapan sistem barcode ini bertujuan untuk mempermudah pendataan dan pengecekan dokumen kapal dengan menggunakan aplikasi Android. Launching sistem barcode dokumen kapal-kapal penangkap ikan secara resmi dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di kawasan Pelabuhan Perikanan Jongor, Kota Tegal. Setiap kapal yang sudah mengurus dokumen perizinan akan ditempeli stiker barcode yang berisi seluruh data terkait kapal, mulai dari ukuran hingga jenis alat tangkap yang digunakan. Penerapan sistem barcode dilakukan agar database kapal-kapal penangkap ini menjadi lebih tertib dan pengecekannya lebih mudah. Para nelayan tidak perlu membawa seluruh dokumen perizinan kapal. Barcode dokumen kapal ini juga bisa menjadi jaminan keamanan nelayan saat melaut karena kapal yang sudah ditempeli barcode secara otomatis sudah terregistrasi di provinsi. Penerapan sistem barcode ini juga memudahkan petugas jika ada operasi dokumen kapal karena hanya tinggal melihat barcode-nya saja. Sistem barcode ini merupakan sistem yang dibuat oleh Kasubdit 2 Eksus Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah AKBP Sugeng Tiarto. Rencananya sistem barcode akan mulai diterapkan di 1.200 kapal di bawah 30 gross ton di Jawa Tengah. Ukur ulang semua, kemudian nanti diukur ulang oleh KSOP selaku yang memiliki kewenangan itu. Kemudian dari hasil itu baru kita nanti mana yang ke pusat, mana yang ke provinsi akan terlihat. Agar launching ini nanti nelayan bisa lebih mudah, bisa lebih nyaman di dalam menangkap ikan. Jadi nelayan ini nanti jangan mencari ikan, diharapkan menangkap ikan. Kalau mencari menghabiskan BBM, kalau menangkap ikan, harapan saya nanti ke depan pemerintah pusat bisa memberikan data IT bahwa yang banyak ikan di sini itu nelayan langsung kepada menangkap ikan. Sistem barcode ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, dengan Kota Tegal sebagai lokasi penerapan pertama. Penerapan sistem barcode diharapkan bisa membantu nelayan dalam proses pengurusan dokumen perizinan kapal. Sistem ini mudah diterapkan karena menggunakan aplikasi Android. Fauzan, TVRI, Jawa Tengah. Program Pak Sugeng Tiarto, AKBP Sugeng Tiarto ini menarik karena beliau akan membarcode-kan kapal-kapal. Ini problem utama seluruh data yang ada di Indonesia. Kalau ini bisa dilakukan, maka sebenarnya dengan barcode itu sekali ditembak tweet begitu saja, itu sudah terdata semuanya. Maka pola operasi ke depan sudah berbasis IT. Maka kerja ini, kerja men-share antara perkembangan teknologi dengan kondisi yang ada di lapangan. Dengan begitu, kategorisasi bisa kita lakukan dengan komputer dan itu bisa secara online, maka hampir seluruh kebijakan yang mau diberikan, apakah subsidi, apakah bantuan, ataukah kemungkinan terjadinya illegal fishing, sangat mudah dideteksi dengan ini. Selamat, mudah-mudahan uji coba ini akan bisa berhasil, sehingga proyek perubahan yang dilakukan untuk governance dalam rangka tertib administrasi kapal nelayan bisa terwujud. Selamat. Barangkali pengalaman dari teman-teman Komisi B, nanti kalau Pak setelah pemaparan barangkali minta kita menanggapi dan monggo kita dialog bersama, sharing bersama. Ini juga semata-mata demi kerjasama yang baik antara legislatif sama Bapak dari Polda yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat Jawa Tengah sektor nelayan bisa ditata secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi mungkin kalau kemudian sistem barcode ini akan diterapkan di kapal yang 30 gross ton, yang maksimal 30 gross ton, saya rasa memang secara teknis ini terobosan baru dan memudahkan pada saat checking di lapangan kalau terjadi kemudian masalah, ya kan? Karena apa, selama ini teman-teman praktek langsungnya seperti yang terjadi beberapa kasus diungkapkan, begitu ditemui ketidaksesuaian, baik itu pol air, kemudian teman-teman lanal, ya itu pasti megang dan selesainya pasti non prosedural, tidak jelas seperti itu. Nah, itu menghindari. Jadi mungkin ini masukan bagus dan teman-teman nelayan mungkin nanti akan antusias untuk kemudian menyambut bagaimana agar memang sistem barcode ini
bisa efektif dan kemudian memang akan menentukan kepemilikan kapal kita itu semakin jelas. Tambahan juga bukannya itu tadi sebagai ilustrasi saya pertama, karena judulnya memang harus kelautan. Nah, jadi mohon dari rekan-rekan sekalian, berarti kita wah ini harus tugasnya angkatan laut, tidak harus tugasnya kelautan perikanan. Bukan begitu. Ini ialah untuk lebih majunya para nelayan kita, ya, dan lebih majunya sistem tata kelola kelautan khususnya di Jawa Tengah. Karena apa? Saya baru sadar lagunya Kus-Kus itu kan bukan lautan, hanya kolam susu. Saya itu pastinya belum tahu. Tapi setelah saya ke sini ke Laut Arum, saya baru tahu. Pak Sugeng aja saya tanya, kamu pernah nggak lihat orang jala pakai jala sepanjang jalan tol Jagorawi 40 km, 2 kapal. Dan sekarang canggih dengan adanya GPS itu Pak. Begitu kalau kapal patroli kami dari Cakrawala, ya Cakrawala biasanya ya. Dari Cakrawala menuju ini kapal ini 6 jam. 6 jam dan mereka lepasin, mereka GPS di titik sekian, udah ikannya dibuang. Tidak bisa, nggak ada barang bukti. Kita lewat, mereka pakai jangkar, tarik ini, sudah dapat lagi. Coba sampai ditanya, gimana rasanya dengan pemasangan barcode ini Pak, menurut kapalnya? Senang sekali Pak, karena milik saya ini termasuk terkontrol daripada bapak-bapak petugas yang ada di Jawa Tengah maupun di Kota Batang gitu. Saya merasa senang sekali dan merasa salut gitu. Amin. Terima kasih Pak. Semoga saja mendapat doa restu dari bapak-bapak semua. Amin, amin, sehingga amin. menjadi nelayan Batang ini bisa sukses untuk selanjutnya. Amin, amin. Matur nuwun Pak. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Respon dari masyarakat nelayan justru menyambut baik dengan ide dari Bapak AKBP Sugeng Tiarto. Karena dengan ide ini mudah-mudahan secara administratif nelayan akan diberi kemudahan dalam pengurusan surat-surat yang sementara ini masih sangat sulit ya, baik pengurusan SIP, SIUP, SIP dan seterusnya. Sehingga dengan harapan nelayan, dengan dikumpulkannya seperti ini, sosialisasi ini Pak Sugeng akan membantu nelayan. Meskipun ini muncul dari seorang polisi ya, mestinya padahal ini dari pemerintah atau perikanan kelautan, Kementerian Kelautan yang justru akan membantu nelayan, tapi ini justru ide ini muncul dari Bapak Sugeng Tiarto, sehingga respon nelayan yang sangat baik. Ke depan harapannya pengurusan persuratan mudah-mudahan bisa satu atap seperti Samsat, sehingga nelayan merasa aman dan nyaman, tidak dikejar-kejar seperti kasusnya illegal fishing atau dituduh mencuri di lautnya sendiri dan seterusnya. Kemudian ke depan kalau ada pelanggaran jangan diterjemahkan sebagai mengkriminalisasikan nelayan. Kalau toh ada pelanggaran administratif, biarlah kena sanksi administratif, bukan pelanggaran pidana. Jadi ya saya banyak berharap dan berterima kasih kepada Bapak Sugeng Tiarto ini yang telah memunculkan ide pembarkotan kapal sehingga tidak rancu. Dan insya Allah Tegal tidak ada satu surat untuk 4 kapal, tidak ada. Kami dari Paguyuban Nelayan Kota Tegal sangat apresiasi sekali dengan adanya usulan atau ide barcode ke kapal perikanan. Artinya kami mengharapkan barcode itu sebagai include dari sekian banyak dokumen yang ada di kapal perikanan. Nah, kami mengharapkan sekali dengan adanya barcode itu dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah itu membuka mata hati bahwa nelayan harus sangat diperhatikan, karena selama ini nelayan merasa resah karena kendala perizinan, kendala alat tangkap, tidak tenang mencari ikan. Nah, dengan adanya barcode ini kami sangat mengharapkan sekali kami nelayan bisa bekerja dengan tenang, kita bisa fokus mencari ikan, tidak selalu dikejar-kejar oleh para aparat.